كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman rahimahullah dari syarah Al-Jami' Ibadatillahi Wahdah. Kemudian ya ikhwan, sebagai tanbih apa yang disebutkan oleh beliau di pertemuan kemarin, beliau menyebutkan terkadang ada hikayat-hikayat yang batilah yang dinukilkan dari orang-orang yang minta ke kuburan-kuburan wali yang sudah mati. Disebutkan seperti kuburan Idrus, kuburan Hashimi, Ibn Ulwan, Ahmad Badawi, Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang semisalnya. Kadang ketika seseorang minta ke sana atau menggantungkan hatinya kepada mereka-mereka ini tadi, maka syaitan muncul, ya, menampakkan diri, yatamassal, yaitu menampakkan diri bi suratihi. Syaitan menampakkan diri dalam bentuk orang tersebut. Kemudian memberikan kesan bahwasanya orang tersebut hidup, mampu mengabulkan permintaan atau mampu memberikan pertolongan. Nah, ini terkadang jadi hujahnya orang-orang awam. Ketika mereka melakukan kesyirikan yang seperti itu, mereka mengatakan, dulu kami melakukannya terbukti memang ada, katanya. Betul-betul bisa kok. Nah, ini kadang dijadikan hujjah oleh sebagian mereka. Nah, itu ibtila wal imtihan min Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembah kuburan tersebut. Pada hakikatnya jangankan yang seperti ini, syaitan pun, para berhala yang mereka sembah di zaman jahiliyah, terkadang di sana ada syaitan yang juga muncul seperti sosok yang mereka sembah tadi, sebagaimana pada riwayat yang menyebutkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala tersebut, ada suara yang mereka dengar atau ada penampakan yang mereka lihat. Kemudian masuk kita pada halaman 137, wadzabhul qurban wan nadhru, menyembelih korban, wan nazar, dan juga nazar. Di antara jenis ibadah adalah ibadatuz zabh, ibadah penyembelihan. Wa min anwa'il ibadah aidan qala rahimahullah wa zabhul qurban. Di antara jenis ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah zabhul kurban, menyembelih kurban, ya, menyembelih persembahan. Nah, persembahan ini berupa hewan. Yang namanya menyembelih berarti berupa hewan. Wa zabhul kurban wa aidan min al-ibadatil jalilah allati la yajuzu sarfuha li ghairillahi ta'ala az-zabhu. Kata beliau, juga termasuk ibadah yang mulia yang tidak diperbolehkan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah az-zabhu, menyembelih. Ya, termasuk ibadah yang mulia yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah az-zabhu, menyembelih. Alladzi huwa zabhul ibadah, yang mana az-zabhu tersebut adalah zabhul ibadah,
menyembelih yang hukumnya adalah ibadah. Menyembelih yang hukumnya adalah ibadah. Lihat ya, di sini beliau menyebutkan az-zabhu alladzi huwa zabhul ibadah. Yang tidak diperbolehkan kepada selain Allah adalah menyembelih yang jenis menyembelihnya adalah zabhul ibadah. Ingat ketentuan ibadah, ada unsur mahabbah wa tazallul. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Lihat penggabungan salat dan menyembelih. Kata para ulama, afdal, ya, afdal ibadah al-maliyah az-zabhu. Ibadah harta yang paling afdal itu adalah menyembelih. Wallahu ta'ala yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuk maknanya zabhi, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fadzabhu alladzi fihi ta'zim wa taqarrub la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya membeli yang padanya ada pengagungan, penyembelihan yang padanya ada taqarrub, tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man zabaha li ghairillahi fa innahu yu'tabaru musyrikan kafiran. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia digolongkan apa? Musyrik, kafir. Antum lihat di sini, az-zabhu yang dilarang, zabhu yang bagaimana? Fihi ta'zim wa taqarrub. Ya, penyembelihan yang padanya ada dasar at-ta'zim, ada dasar pengagungan, wa taqarrub, ada dasar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi penyembelihan yang dilarang adalah penyembelihan yang didasari at-ta'zim wa taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anwa'uz zabh, jenis-jenis az-zabh. Fa zabhul ibadah, maka menyembelih yang hukumnya ibadah, kadzabhil adahi, seperti menyembelih hewan korban, wa zabhil hadaya, seperti menyembelih untuk hewan hadiu. Hadaya jamak dari jam'u hadi, jamak dari al-hadi. Wa zabil aqaiq, aqiqah, dan menyembelih untuk akikah. Fa kullu zabhin qasada fihi sahibuhu at-taqarruba ila man yazbah lahu wa ta'zima man yazbah lahu fahadza zabhu ibadatin la yajuzu an yakuna li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh sembelihan yang qasada fi sahibihi taqarrub, yang orang menyembelih tersebut menginginkan pada sembelihannya adalah taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri kemana? Ila man yazbah lahu, mendekatkan diri kepada orang yang akan dia persembahkan sembelihan tadi. Wa ta'zim man yazbah lahu, dan ada niatan juga untuk mengagungkan orang yang dia menyembelih untuknya. Fahadza zabhu ibadah, maka ini adalah sembelihan yang hukumnya ibadah. La yajuzu ayyakuna li ghairillah, maka tidak diperbolehkan untuk selain Allah azza wajalla. Faman dhahaba ala hadzal wajh li ghairillahi tabaraka wa ta'ala mutaqarriban ilaihi wa mu'azziman lahu fa innahu yakunu qad waqa'a fi syirkil akbar. Siapa yang menyembelih dengan cara seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
dalam rangka mutaqarriban ilaihi wa mu'adziban lahu, dalam rangka mendekatkan diri kepada yang dia persembahkan sembelihan tadi, dan juga dalam rangka mengagungkan yang dia menyembelih untuknya tadi, maka orang tersebut qad waqa'a fi syirkil akbar, qad waqa'a fi syirkil akbar, maka sungguh dia telah terjatuh pada syirik akbar, syirik besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaulaikal ladzina yazbahuna mutaqarribina ilal anbiya wal awliya awil malaika awil masyayikh awil jin awil adriha awil kubur wa ashabiha, seperti mereka-mereka yang menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada para nabi atau para wali atau para malaikat atau para masyayikh atau ke jin atau ke keramat-keramat atau ke kuburan dan para penghuni kuburan tadi. Wa hadza yu'tabaru dzabhu ibadatin, ini digolongkan penyembelihan yang hukumnya ibadah. Fasurifa li ghairillahi subhanahu wa ta'ala fayu'tabaru syirkan billahi azza wa jalla, maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah azza wa jalla, dia akan digolongkan sebagai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dzabhu alladhi huwa laisa dzabhu ibadatin wa innama huwa dzabhun li ajlil akl wat tamattu' bima abaha Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah azza wa jalla, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, thumma qala faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kata beliau, adapun menyembelih yang bukan digolongkan ibadah, maka nyembelih tersebut kalau cuma sekedar tujuannya untuk makan, untuk senang-senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan, ya hukumnya boleh-boleh saja. Tergantung ya tujuan niatnya tadi. Selagi untuk perkara mubah, maka boleh saja menyembelih tadi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat dari apa yang telah kami ciptakan untuk mereka, ya, dari segala sesuatu yang diperbuat oleh tangan-tangan kami, ya, dari hewan-hewan ternak tersebut, fahum laha malikun, mereka yang memilikinya, ya. Ini ayat disebutkan fi maqamil imtinan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia. Mereka punya kuasa memiliki hewan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Hewan-hewan tersebut ada yang mereka jadikan tunggangan, ada juga yang mereka makan. Jadi intinya menyembelih yang sifatnya ibadah, ketentuannya apa? Apa ketentuannya? Menyembelih yang dikatakan ibadah, ketentuannya apa, Khalifah? Menyembelih yang dikatakan sebagai ibadah, apa ketentuannya? Apa nih? Ada taqarrub dan at-ta'zim. Itu yang dikatakan ibadah. Sehingga kalau seandainya tidak ada taqarrub, tidak ada ta'zim, maka bukan dikatakan ibadah. Difaham? Ya. Mafhum insyaallah. Ya. Sehingga ketika seseorang menyembelih dalam rangka untuk bertaqarrub kepada man yadzbah lahu, dan dalam rangka untuk mengagungkan man yadzbah lahu, maka dia jatuh pada kesyirikan.
Fadzabhul ladzi yakunu li ajli dhiyafat. Ini dhabit yang seperti ini penting ya ikhwan ya. Belajar itu seperti itu. Jadi antum tahu kata kunci. Itulah yang disebut dengan usul. Ya, jadi antum tahu kata kunci dalam permasalahan tersebut. Namanya dhabit, ketentuan dalam suatu permasalahan. Penyembelihan dikatakan ibadah apabila ada unsur at-taqarrub wa ta'zim. Ya. Kadang sebagian orang tuh yang dhabit-dhabit seperti ini tidak diperhatikan sama mereka, tidak difahami, tidak dicerna dengan baik, sehingga belajar itu ngambang. Ya. Kemudian beliau mengatakan fadzabhu alladhi yakunu li ajli dhiyafat aw li ajli zawaj aw li ajli tamattu' bi ni'matil akl bima abahallahu azza wa jalla fa hadha la yadkhulu fi hadha ad-dhabit. Kata beliau, menyembelih yang kalau tujuannya untuk dhiyafat, untuk tamu, ya, penjamuan tamu, aw li ajli zawaj, atau karena ada pernikahan, au li ajli tamattu' bi ni'matil akal, atau pengen senang-senang dengan nikmat makan makanan, bima abahallahu subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, bolehkan. Jadi kalau cuma sekedar menyembelih untuk jamu tamu, untuk pernikahan, untuk senang-senang makan-makan, fa hadza la yadkhulu fi hadzal dhabit, maka ini tidak masuk pada dhabit seperti ini. Jelas? Ja'ahu duyufun fadzabaha lahum ay li ajlihim ikraman wa dhiyafatan, hadza yakunu mustahabban wa masyru'an. Datang tamu lalu disembelihkan untuk mereka hewan, namun dalam bab apa? Ikraman wa dhiyafatan, sebagai bentuk pemuliaan kepada tamu. Ya, datang tamu disembelihkan hewan sebagai bentuk pemuliaan kepada tamu tersebut. Hadza la yakunu mustahabban, atau hadza yakunu mustahabban wa masyru'an, ini hukumnya sunnah, disyariatkan. Tazawwaja fayashra' lahu ayyazbah, nikah, disyariatkan bagi dia untuk menyembelih. Kalau ada yang menikah, disyariatkan menyembelih. Jadi kalau afdol, kalau nikah walimah itu ya menyembelih, afdolnya kambing. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalim walau bisyatin, walimalah meskipun dengan syah, seekor kambing. Wa hakadza idza arada ayatamatta', demikian juga kalau dia ingin yatamatta', ingin senang-senang, walaisa indahu duyuf, dia tidak punya tamu, walaisa indahu munasabah wa walimah, dia tidak punya wa hakadza idza arada itamatta', demikian kalau dia ingin senang-senang saja, ingin makan-makan misalkan, walaisa indahu duyuf, dia tidak punya tamu, walaisa indahu munasabah walimah, tidak ada acara, tidak ada walimah. Munasabah bisa artikan acara. Lakin arada itamatta' bil akl fa hadza min asy-syai' at-thayyib fa hadza mubah. Akan tetapi dia cuma sekedar ingin makan-makan, ini sesuatu yang thayyib, hadza mubah, ini mubah saja. Lakin alladhi huwa zabh ibadah huwa alladhi fihi niyatut taqarrub, akan tetapi nyembelih yang sifatnya ibadah, yaitu nyembelih yang padanya ada niat at-taqarrub. Nyembelih yang ibadah itu kalau nyembelihnya ada niat at-taqarrub. Walladzi fihi at-ta'zim, yang padanya ada at-ta'zim. Faman zabaha mutaqarriban wa mu'azziman. Antum perhatikan di sini. Faman zabaha, siapa yang menyembelih? Mutaqarriban, dengan niatan taqarrub, wa mu'azzim, dengan niat mengagungkan, fahadha yu'tabaru zabhu ibadatin
la yajuzu ayyakuna li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, maka ini digolongkan sembelih ibadah, ya, tidak diperbolehkan untuk kepada selain Allah azza wajalla. Sawa'un kana dzabhu li haula'il mauta minal anbiya'i was salihin, baik penyembelihan tersebut diperuntukkan untuk orang yang sudah mati dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, wa dzabh lil adriha wal qubur, atau penyembelihan untuk keramat dan kuburan, au dzabhu lil jin, atau penyembelihan untuk jin, ba'dhum yadzbah lil jin khaufan min syarril jin. Lihat, sebagian mereka ada yang menyembeli karena jin, karena takut dari jin tersebut. Idza bana baitan au hafara bi'ran au amila alatan au idza tazawwaja imra'atan fa innahum hafaru bi'ran ya'tun wa yadhbahuna syatan au syai'an. Apabila seseorang bangun rumah atau menggali sumur atau membuat suatu alat atau menikahi seorang wanita, maka tatkala mereka menggali sumur tersebut lalu mereka mendatanginya, kemudian mereka menyembelihkan seekor kambing atau sesuatu yang bisa mereka sembelihkan, wa yuriquna hadzal dam bijiwari hadzal bi'r, lalu mereka tumpahkan darah tersebut di samping kuburan tadi, hatta la yanzif alma, supaya airnya tidak la yanzif alma, tidak tersumbat, tidak mampet, ya, ngalir terus gitu loh. Wala ta'tarid al jin, supaya jin tidak mengganggunya. Wa tahawwala bainahu wa bainal ma fi za'mihim, supaya jangan sampai terhalangi antara mereka dengan air tersebut, ya. Wa hakadha idza bana baitan yadhbah thumma yuriq ad-dam wa yarushuhu ala atabatil bab. Demikian juga sebagian orang terkadang tatkala bangun rumah dia menyembelih hewan, kemudian ditumpahkan darah tersebut, dia lumuri di depan pintu, hatta la yahsul makruhun li hadzal bait, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tersebut. Au idza kanat arusah, atau kalau dia pengantin baru, di alla tusab bi adza, supaya jangan sampai terkena penyakit atau gangguan. Wa hakadha idza kana masna'an au syai'an, demikian juga kalau ternyata tempat tersebut adalah perusahaan, pabrik. Wa hakadha dzabh, demikian menyembelih az-zabhu liqudumis salatin wal muluk war ru'asa, demikian juga nyembelih dalam rangka menyambut as-salatin wal muluk war ru'asa, tidak diperbolehkan. Kebiasaan zaman dahulu orang ketika ada salatin ar-ru'asa datang ke suatu kampung Korea, ketika mereka datang itu disembelihkan di hadapan mereka, menyembelih dalam rangka menyambut kedatangan mereka, bukan dalam rangka untuk menyiapkan makan-makan mereka. Faham? Beda, ya. Ada ustadz datang antum sembelihkan untuk tujuan apa? Nyambut makan-makan tamu, itu tidak masuk. Tapi ketika mereka datang antum persiapkan sembelihan, itu juga termasuk yang disebutkan, ana lupa namanya, menyembelih dalam rangka untuk mendamaikan dua pasukan, dua kaum yang berselisih. Ada pihak kanan, pihak kiri misalkan, berdiri mereka, kemudian disembelih tengah-tengah mereka sebagai bentuk perdamaian mereka. Ini juga bentuk syirik. Ada istilahnya, lupa. Fahadha aidan idza kana dzabahu ta'zim wa tahiyyah laisa ikraman wa dhiyafa fahadha la yajuz wa hadha haram wa hadha syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini kalau nyembelihnya dalam rangka pengagungan, ya, dalam rangka penyambutan, bukan untuk pemulihan, bukan untuk tamu, ini tidak diperbolehkan, ini hukumnya haram, ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin anwa'il ibadah al-azimah al-jalilah ibadatuz dzabh. Kata beliau, termasuk ibadah yang agung lagi mulia adalah ibadah penyembelihan. Wa hunaka minadz dzabh ma yakunu haraman idza kana li ajlil ma'atim. Lihat kata beliau, di sana ada sembelihan yang hukumnya haram. Ya kawan, beliau sudah selesai membahas menyembelih yang hukumnya syirik. Apa ketentuan menyembelih yang hukumnya syirik? Dhabitnya idza kana fihi at-ta'zim wa taqarrub. Ya. Kemudian beliau bahas az-dzabhu
yang hukumnya haram. Idza kana li ajlil ma'atim, apabila dalam rangka ma'atim, ya, ma'atim dalam rangka untuk menyambut tamu, ya, ma'atim itu kumpul-kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari dan semisalnya, ya, apa namanya, ya, untuk acara-acara kayak gitu namanya ma'tam, zamannya ma'atim 3, 4, 5 dan seterusnya, sampai 7 biasanya, malam pertama, kedua sampai 3, kemudian 3 lanjut 4, 5, 6, 7 kemana lagi, 40 kemudian 100, 1000 dan yang semisalnya. Au idza asrafa fi dzabh, atau menyembelih yang berlebihan dalam menyembelihnya, ya, melebihi kadar yang dibutuhkan, israf. Wa hadza yakunu muharraman, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Idza kana min ajlil ma'atim fa innahu yakunu dzabhu bid'atin, kalau dalam rangka ma'atim maka sembelihan hukumnya bid'ah. Wa idza asrafa wa tajawaza fa innahu yakunu dzabhan muharraman wa hakadha, kalau tujuan untuk berlebihan, israf, melampaui batas, ini digolongkan sembelihan yang hukumnya haram, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan fa minadz dzabh ma yakunu ibadatan min ajli ibadat, ini namanya istitradul masail, ya, kalau dalam istilah para ulama istitradul masail, pembahasan utama kita menyembelih kepada selain Allah azza wajalla. Kemudian beliau bahas menyembelih dalam bentuk apa yang hukumnya haram. Ditanbih beliau az-zabhu min ajlil ma'atim. Fa min az-zabh ma yakunu ibadah min ajlil ibadat, ada sembelihan yang digolongkan sebagai ibadah, min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia. Apa itu? Wa huwa dzabhu mutaqarriban bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembelih dalam rangka bertaqarrub dengannya kepada Allah azza wajalla. Wa minhu ma yakunu syirkan idza kana ala wajhi ta'zim wa taqarrub wa yadhbah li ghairillah, sembelihan yang tujuannya ta'zim dan taqarrub dan disembelih untuk selain Allah, ini hukumnya syirik. Wa minhu ma yakunu haraman idza kana fi israf au idza dzabaha li ajlil ma'atim au nahwi dzalik, dan sembelihan tadi juga dikatakan haram kalau tujuannya israf, berlebih-lebihan, atau dalam rangka untuk melaksanakan acara ma'atim. Fahadha muharramun wa bid'ah, ini hukumnya haram dan bid'ah. Wa minhu ma yakunu masyru'an wa mustahabban kadhiyafat wal walaib, dan di antara sembelihan itu ada yang hukumnya disyariatkan dan disunnahkan seperti dalam rangka menyambut tamu dan dalam rangka memuliakan tamu dan dalam rangka walimah. Wa minhu ma yakunu mubah idza kana li ajli tamattu' bi ni'matil akal bima abahallahu subhanahu wa ta'ala, dan di antara sembelihan itu ada yang hukumnya mubah kalau cuman dalam rangka untuk senang-senang nikmat-nikmat terhadap kenikmatan makan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan. Wa kama taqaddam idza qasada bihi taqawwi ala ta'atillah fa inna hadhil 'adah wa hadzal mubah yantakil ila ibadatin bin niyatin salihah. Kemudian beliau menyebutkan demikian juga sebagaimana yang telah lalu, apabila diniatkan untuk menguatkan fisik supaya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adah yang seperti ini, kebiasaan yang seperti ini dan mubah yang seperti ini bisa pindah menjadi ibadah dengan niat yang salihah. Fal muhim ya ikhwan, kesimpulannya jadi disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, menyembelih itu merupakan ibadah yang paling mulia, termasuk ibadah yang jalilah, ibadah yang mulia. Nah, menyembelih ini tadi hukumnya syirik kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jika menyembelihnya dalam rangka taqarrub dan ta'zim. Menyembelih hukumnya haram kalau tujuannya israf, berlebih-lebihan, dan juga dalam rangka apa? Acara-acara yang ma'tim atau ma'atim, ya, ma'tam tadi perayaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, hukumnya haram dan digolongkan bid'ah.
Ada yang hukumnya sunnah, menyembelih yang hukumnya sunnah. Kapan itu? Seperti walimah, seperti akikah, seperti apa lagi? Menyambut tamu dan semisalnya. Ada yang menyembelih tujuannya mubah, seperti dalam rangka untuk cuma sekedar makan-makan atau dalam rangka untuk berdagang, jualan, ya. Nah, ini hukumnya mubah. Namun yang mubah ini tadi bisa naik derajatnya menjadi ketaatan, ya, menjadi ibadah kalau ada unsur niat-niat yang bagus, seperti niatnya at-taqawwi ala taatillah, untuk menguatkan diri dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia menyembelih berjualan dalam rangka apa? Untuk menafkahi anak istrinya dan semisalnya. Wallahu a'lam. Kemudian wa jami'u anwa'iz dzabh yushtarat ay hatta yakunu halalan fi dzabh al-wajib awil mustahab awil mubah awil masyru' ay annahu yadhkur ismallah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata beliau, seluruh jenis-jenis penyembelihan dipersyaratkan supaya dia menjadi halal dalam penyembelihan tersebut, baik penyembelihan yang wajib atau penyembelihan yang sunnah atau yang mubah, dipersyaratkan annahu yadhkur ismallah subhanahu wa ta'ala. Dia harus menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipersyaratkan. Jelas? Fakulu mimma dzukira ismullahi alaih. Makanlah oleh kalian dari hewan yang disembelih atau disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qala ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa min anwa'iz dzabh al-mamnu', di antara jenis-jenis nyembelih yang dilarang, ma yusamma indana fil biladil yamaniyah bi dzabh al-hajar. Di antara jenis sembelihan yang dilarang, yaitu sembelihan yang disebut di negeri kami, di negeri Yaman, yaitu al-hajar, dzabhu al-hajar. Wa huwa ayyaku antakuna khusuma baina tarafain aw syakhsain aw i'tida fa taraf al-mu'tadi yuridu ayastardi al-mu'tada ali, yaitu sembelihan yang terjadi tatkala ada dua orang yang berselisih, dua kelompok, dua sekte, dua kelompok atau dua orang, dua kampung atau yang semisalnya, awi atida atau ada pelanggaran dan yang semisalnya. Fatarf al-mu'tadi yuridu ayastardi mu'tada ali, maka kelompok yang salah, yang melampaui batas ini tadi, ingin membuat ridho orang yang mu'tada ali. Mu'tada ali apa? Yang dikalahkan atau yang dizalimi. Jadi kelompok yang menzalimi ingin minta ridho kepada yang dizalimi. Fayadzbah yasuku syatan wa yadzbahuha, sehingga dia membawa kambing lalu menyembelihnya. Difahami? Jadi ada dua kelompok yang ribut, sehingga dia kelompok yang zalim mau minta maaf kepada orang yang mazlum, lalu dia menyembelih hewan tersebut. Li'annahu ya'lam anna hadzal mu'tada alai la yarda wa la yaqbal as-salah wa la yaqbal syai'an illa bi tatyibi khatirihi bi ayraq ad-dam li ajli naili ridha wa tibi nafsihi. Karena orang tersebut tahu, ya, li'annahu ya'lam anna hadzal mu'tada alai, karena dia tahu siapa ini mu'tadi, yang menyembelihnya siapa? Mu'tadi, orang yang zalim tadi. Dia tahu bahwasanya orang yang terzalimi ini tadi tidak akan ridho dan tidak akan menerima perdamaian, tidak akan menerima sedikit pun, ya, tindakan-tindakan yang bisa membuat mereka berdamai, illa melainkan bitatyibi khatirihi, melainkan dengan cara membuat tenang pikirannya, ya, membuat tenang jiwanya dia. Apa caranya? Bi ayyuraq adam, ditumpahkan darah, li ajli naili ridahu wa tibi nafsihi, dalam rangka untuk mencari ridho dia dan menenangkan dirinya. Fahadza dzabhun muharramun wa huwa dzabhun syirkiyun dakhilun fima taqaddam. Ini nyembelih yang hukumnya haram dan hukumnya syirik, masuk pada kategori yang telah disebutkan. Fal khulasa disebutkan oleh Syekhuna Abdullah ibnu Umar ibnu Mar'i al-Adani hafizahullah taala. Yang di atas itu kesimpulan dari Syekh Abdurrahman al-Adani. Kemudian dita'liq di bawah itu kesimpulan dari Syekh Abdullah, kakaknya beliau. Syekh Abdullah mengatakan al-khulasa anna dzabha anwa', kesimpulannya bahwa nyembelih itu beragam. Dzabhul ibadah wa huwa kullu dzabhin qasada fi sahib at-taqarrub ila man yadzbah lahu wa ta'zimahu. Nyembelih ibadah yaitu tujuannya menyembelih atau setiap sembelihan yang diinginkan padanya, pada sahibunya, pada pemiliknya ini taqarrub kepada yang
dia persembahkan sembelian dan dia agungkan tadi. Fahadha ibadatun wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Ini ibadah, ini syirik. Kemudian az-zabhul masyru' wal mustahab, kadzabah li ajli dhiyafat wal ma'al wal walaim. Nyembelih yang disyariatkan yang hukumnya sunnah seperti nyambut tamu atau walimahan. Az-zabhul mubah wa huwa alladhi yakunu li ajli al-akl wa tamattu' bima abaha Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih yang hukumnya mubah kalau tujuannya untuk makan, ya, tujuannya untuk makan atau senang-senang. Yang keempat, az-zabhu al-muharram idza kana fi israf au idza dzabaha li ajli al-ma'atim wa nahwi dzalik. Kalau nyembelihnya padanya ada unsur israf, berlebihan, atau dalam rangka untuk ngumpul acara kematian 3, 7, 40 dan misalnya. Wa minhu dzabhul hajar wa fihi tafsil. Dzabhul hajar fihi at-tafsil, ada rincian, ya, rincian yang disebutkan. Apa rinciannya, ikhwan? Rinciannya al-hajar kalau bukan dalam rangka untuk pengagungan, ya, itu hukumnya haram, minimal bid'ah, ya. Namun kalau ada pengagungan di situ, maka hukumnya syirik seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.